Waalaikumsalam. Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 4 Sahabat Isman Moro yang saya hormati. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan kewajiban kita dalam membersamai anak didik kita hari ini tadi dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan bersama-sama mendiskusikan tentang bagaimana kita akan mengaktifkan kombel atau komunitas belajar SMP Negeri 4 1 Atap Ismanul. Bapak Ibu, hal ini perlu untuk kita lakukan karena ini merupakan sebagian kecil atau salah satu ikhtiar upaya kita dalam rangka untuk meningkatkan kualitas layanan kita kepada anak didik kita. Memang kalau secara material atau secara ekonomi kita mau yang gede ataupun biasa-biasa saja, gajinya sama. Artinya begini, Bapak Ibu mau rajin, tertib, kemudian mengeluarkan all-out membersamai siswa dengan Bapak Ibu guru yang nyantai-nyantai saja, biasa-biasa saja, ya gajinya sama. Itu yang kita dapatkan. Tetapi Bapak Ibu, dilihat dari sisi keberkahan tentu akan berbeda. Meskipun materi ataupun gaji yang kita terima sama, tetapi dari sisi keberkahan tentu akan berbeda. Ibarat kita itu memantulkan atau bermain bola, ketika kita memantulkan bola itu ke dinding, tentu akan kembali kepada kita. Begitu juga ketika kita memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik kepada anak didik kita, maka tentu akan banyak pula kembali kepada diri kita sendiri, meskipun dalam bentuk yang kita tidak tahu. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebagai langkah ataupun ikhtiar kita, upaya kita untuk menggapai keberkahan dari apa yang kita upayakan selama ini, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik atau istilahnya yang pelayanan prima kepada murid-murid kita, agar bukan hanya keberkahan yang akan kita dapatkan, tetapi juga rezeki min haitsu la yahtasib, ataupun rezeki yang datang tanpa kita kira-kira, tanpa kita sangka-sangka. Salah satu upaya kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik itu sekaligus untuk berbagi dan juga meningkatkan kompetensi kita adalah dengan mengaktifkan kombel sakti. Nah, maka di sini saya membuat judul menggerakkan perubahan bersama. Maka mari aktifkan komunitas belajar untuk peningkatan mutu pembelajaran di sekolah kita. Mengapa ini penting Bapak Ibu? Ini penting bagi kita karena setiap dari kita adalah sumber inspirasi. Saya yakin, saya percaya bahwa Bapak Ibu guru semuanya memiliki inspirasi, memiliki pemikiran untuk bagaimana mengembangkan agar SMP tempat kita mengabdi ini menjadi sekolah yang unggul. Nah, dari pemikiran-pemikiran yang beragam itulah kita berharap akan ada satu titik temu yang kemudian melahirkan komitmen kita untuk bersama-sama mewujudkannya. Sebagaimana kombel sakti selain merupakan singkatan atau akronim dari satu Atap Ismantoro Wonogiri, sakti juga kita maknai S-nya adalah sederhana atau santun dulu. Jadi kita akan melakukan segala sesuatu baik nanti dalam menyampaikan maupun di dalam menghadapi segala situasi kita lakukan dengan santun,
Kemudian A, apa adanya, tidak perlu dibuat-buat. Seperti inilah keadaan kita. Kemudian K-nya kita dapat berkolaborasi, artinya dapat bekerja sama, bergotong royong. Kemudian T-nya akan melahirkan transformatif, artinya ada perubahan di sana, ada sesuatu yang ingin kita wujudkan, bukan sekedar dalam angan-angan atau ide kita, tetapi terlahir dalam action, dalam kerja nyata kita di kelas maupun di sekolah kita. Kemudian I-nya adalah inovasi. Inovasi berarti kita berharap akan ada selalu menghasilkan atau menggunakan cara-cara baru, karena kita yakin tantangan hambatan yang akan kita hadapi ke depan bukan semakin mudah, dan tentu kalau kita menggunakan cara-cara yang lama tentu akan ketinggalan. Oleh karena itu di sini kita menggunakan inovasi atau sesuatu yang selalu baru dan diperbarui. Harapannya dengan Kombel Sakti tadi, kita berharap bahwa setiap dari kita memiliki semangat untuk S-nya santun, A-nya apa adanya, K-nya kolaboratif, T-nya transformatif, dan I-nya inovatif. Nah, Bapak Ibu, maka melalui komunitas belajar sakti ini kita memiliki pemikiran ataupun pandangan awal bahwa setiap dari kita adalah sumber inspirasi. Maka langkah awal untuk menyatukan pengalaman yang berharga yang kita miliki menjadi sebuah kekuatan kolektif, maka mari kita mulai dengan merefleksikan beberapa situasi yang mungkin pernah kita alami. Bapak Ibu tentu pernah menemukan metode mengajar yang sangat berhasil dan ingin membagikannya kepada rekan-rekan yang lain. Karena Bapak Ibu yang telah berpengalaman mengajar puluhan tahun, mungkin Pak Mario sampai jadi 2000 berapa ya, sudah puluhan tahun ya. Sementara yang lain mungkin 4 tahun, tentu ada pengalaman-pengalaman yang berbeda. Begitu juga dengan kompetensi Bapak Ibu ataupun pergaulan Bapak Ibu guru, atau ketika Bapak Ibu guru mengadakan kegiatan di Kombel yang lain, MGMP misalnya, tentu banyak pengalaman yang Bapak Ibu dapatkan. Nah, maka hal itu bisa pula kita bagikan melalui Kombel Sakti. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, saya menyadari bahwa Bapak Ibu selama mengajar di kelas akan menghadapi tantangan dengan para murid dan juga membutuhkan sudut pandang yang baru. Maka harapannya melalui Kombel Sakti ini Bapak Ibu akan mencairkan tantangan dengan para siswa itu, sekaligus memiliki cara pandang baru untuk menemukan kebutuhan dan juga apa yang bisa kita lakukan dalam mengatasi tantangan baru bersama anak didik kita. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga pernah merasa penasaran atas cara guru lain dalam mengatasi materi maupun metode yang sama yang ingin kita terapkan. Untuk itulah kita berharap bahwa melalui Kombel Sakti inilah kita akan menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang data, kalau kita melihat rapor pendidikan kita bahwa skor literasi ANBK atau AKM kita di tahun 2025 ini ada penurunan sekitar 1,8, cukup tinggi turunnya, turun jauh. Maka Bapak Ibu, hal inilah yang akan menjadi prioritas kita dulu. Karena kalau di tahun 2025 ini masih tetap akan ada ANBK untuk
kelas 8, dan di awal 2026 Maret atau April kelas 9 kita, kelas 9 yang saat ini masih di kelas 8 yang naik kelas 9, berarti di Maret April nanti kelas 9 akan melaksanakan TKA atau tes kompetensi akademik. Nah, di antara mata pelajarannya adalah bahasa Indonesia dan matematika. Nah, literasi ini jadi yang lebih cenderung ke mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, maka kita akan berupaya untuk mengantisipasi, karena menurut beberapa informasi dari Bapak Ibu guru masih ada juga jangankan berliterasi dengan baik, membaca saja masih kesulitan. Nah, tentunya ini akan lebih memperparah rapor pendidikan kita, terutama pada bagian literasi. Nah, maka Bapak Ibu, sebenarnya apa komunitas belajar itu? Karena memiliki pemahaman yang sama, maka penting untuk meluruskan apa itu kobel dan apa yang tidak bisa disebut kobel. Meskipun kita merasa kegiatan kobel, tapi sebenarnya itu bukan kegiatan kobel. Nah, ini bukan tentang menambah beban kerja Bapak Ibu, tetapi tentang bekerja lebih cerdas dan lebih solid sebagai satu tim. Karena sekali lagi, kalau yang kita lakukan adalah seperti biasanya, sementara tantangan anak didik kita tidak lagi seperti yang kemarin-kemarin, tetapi ke depan itu tantangannya tentu jauh lebih berat, lebih kompleks. Maka tentu kita butuh bukan hanya kerja keras, tetapi juga kerja cerdas. Nah, di samping itu sekali lagi kesulitan, kekompakan, di kolaborasi kerjasama dari seluruh elemen yang ada di sekolah ini untuk kita berdayakan agar menjadi satu tim yang kompak. Nah, Bapak Ibu, agar kita punya pemahaman yang sama, apa itu bedanya kobel dengan yang bukan kobel? Yang pertama, kalau sekedar rapat rutin tambahan yang formalitas itu bukan kobel, karena kobel itu adalah rumah kita bersama untuk belajar dan tumbuh. Artinya bukan top down, artinya dari saya ke Bapak Ibu, tetapi dari Bapak Ibu secara person per person, secara individu ke individu, baru kemudian itu melahirkan satu keputusan tim atau menjadi komitmen bersama, bukan atas perintah saya. Jadi kepala sekolah bukan lagi memimpin rapat secara formal, tetapi harapannya kobel itu menjadi rumah kita bersama. Artinya setiap kita itu memiliki kapasitas yang sama. Kemudian Bapak Ibu, forum untuk mengeluh tanpa mencari solusi itu bukan kobel. Jadi kalau sekedar jagung ini, kemudian tidak ada solusinya, itu tentu bukan kobel. Sekedar berkeluh kesah saja. Tetapi kobel itu harapannya akan menjadi dapur inovasi untuk mencoba ide-ide baru. Artinya yang namanya dapur itu tempat kita menggodok. Keluh kesah kita itulah apinya, kayunya. Yang dari keluh kesah itu semakin banyak keluh kesah, berarti apinya semakin besar. Berarti yang kita godok itu semakin lebih cepat panas. Sehingga harapannya semakin banyak keluh kesah akan menghasilkan banyak inovasi. Dan sekali lagi, inovasi atau ide-ide baru yang terlahir dari pengalaman Bapak Ibu sendiri itulah yang akan kita cari formula baru agar nantinya akan berhasil. Perkara berhasil atau tidak itu nanti. Yang jelas kita menggunakan ide-ide baru ini. Kemudian Bapak Ibu, program dari atas ke bawah yang kaku dan wajib itu bukan kobel. Sekali lagi, kepala sekolah dalam mata kobel itu tidak memiliki kekuatan untuk memaksa Bapak Ibu.
Karena yang namanya pemaksaan itu sudah tidak berlaku lagi dalam dunia pendidikan. Karena yang dikedepankan sekarang adalah jaring pengaman, di mana kita saling mendukung. Artinya Bapak Ibu guru memiliki ide, kita dukung, kita siapkan agar ide-ide apapun yang tumbuh dari Bapak Ibu semua itu dapat terlaksana. Apakah itu nanti berhasil ataukah tidak berhasil, itu kita pikir nanti. Yang jelas laksanakan dulu, daripada kita hanya membayangkan ide, tidak pernah melaksanakan ide. Jadi tidak ada transformatifnya. Maka Bapak Ibu, bagaimana kita akan melakukannya? Maka fokus utama kita adalah peningkatan kualitas pembelajaran siswa. Ini akan kita capai melalui kegiatan yang praktis, yang relevan, dan lahir dari kebutuhan kita di lapangan. Dan yang terpenting, ini adalah program kita, maka mari kita rancang bersama. Artinya ini bukan kepentingan kepala sekolah, tetapi ini kepentingan kita bersama. Sekali lagi, di situ saya kapital kita. Artinya ya, setiap dari kita harapannya merasa memiliki. Seperti filosofinya Raden Mas Said, pendiri Wonogiri, Rumongso Hanggarugeni, wajib melu dan mengerti. Maka Bapak Ibu, program di Kombel ini pun saya ingin lahir muncul dari usulan Bapak Ibu. Artinya bukan yang saya temukan, yang saya lihat, karena apa? Yang bersama-sama menghadapi murid adalah Bapak Ibu. Karena saya hanya sekedar melihat dari kejauhan. Maka Bapak Ibu, nanti akan kita fokuskan kegiatan Kombel kita yang kita agendakan setiap hari Senin itu akan satu, membahas tantangan nyata. Ada apa di kelas kita? Masalah-masalah yang muncul itu seperti apa? Kemudian yang kedua, selain kita menemukan masalah-masalah di kelas, kita akan berbagi praktik baik. Mungkin Bapak Ibu belum melakukan, tetapi Bapak Ibu tahu ada teori begini. Nah, maka kita coba kembangkan, kita breakdown sehingga menjadi langkah praktis untuk bisa kita uji cobakan kepada murid kita melalui kelas kita masing-masing. Kemudian kita akan berupaya untuk mempelajari hal yang baru secara bersama-sama. Artinya hal-hal yang baru yang kita dapat informasi itu baik dari TikTok maupun media sosial yang lain. Misalnya sekarang pada era pemerintahan baru ini masih melanjutkan merdeka, kurikulum merdeka, atau sekarang menjadi kurikulum nasional itu kan masih sama, hanya kemudian ditambah dengan istilah deep learning atau pembelajaran mendalam. Mungkin kita bisa kaji bersama lebih dalam lagi. Kemudian yang baru lagi akan ada coding ataupun pemanfaatan AI, artificial intelligence. Kita akan bersama-sama belajar tentang coding atau pemrograman atau juga AI. Masih yang lama juga pengembangan dari P5. Sekarang ada P8 atau melalui 7 kebiasaan anak Indonesia juga. Mungkin perlu kita kaji lagi. Kemudian Bapak Ibu, selain itu tidak kalah pentingnya adalah menganalisis hasil karya siswa. Karena sekali lagi bahwa keberhasilan kita itu adalah manakala siswa kita berhasil. Maka tolak ukurnya adalah hasil karya siswa. Maka perlu kita untuk melakukan analisa terhadap hasil karya siswa. Baik kalau dulu melalui proyek maupun hasil karya P5-nya, sekarang bisa menggunakan portofolio ataupun kegiatan yang lain, aksi nyata yang lainnya. Maka Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya ingin Bapak Ibu untuk memberikan topik apa yang perlu kita pelajari melalui
kirim ulasan sini, Bapak Ibu. Kalau di sini ada contoh misalkan pemanfaatan Canva untuk media ajar, ini salah satu contoh saja. Tetapi sekali lagi mungkin Bapak Ibu ini dulu membahas tantangan nyata atau berbagi praktik atau belajar hal baru, ini contoh belajar hal baru atau menganalisis hasil karya siswa. Ini contoh-contoh saja. Maka Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu untuk mengisikan usulan ide yang akan kita kaji melalui tombol kita itu apa saja, melalui ini kirim usulan di sini. Nah, saya harap Bapak Ibu bisa menuliskan di sini. Atau Bapak Ibu sebelum menuliskan mungkin ingin menyampaikan secara langsung terhadap aktivitas tombol yang kita rencanakan setiap hari Senin. Monggo kami persilakan bila ada yang ingin menyampaikan usul, ide, saran terkait dengan salah satu upaya kita meningkatkan kualitas pelayanan terhadap murid-murid kita, diantaranya melalui mengaktifkan tombol sakti. Monggo kami persilakan. Ya. Monggo Pak Mario. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru yang telah sekali untuk menyampaikan waktu sedikit masukan mungkin bisa untuk bermanfaat untuk saya sendiri dan mungkin juga untuk kita bersama. Tadi setelah disampaikan masalah yang berkaitan dengan tombol atau komunitas belajar. Nah, ini tentunya memang bagus sekali untuk dikembangkan di sini biasanya pasal 200 sehingga nanti dengan adanya kabel kita bisa tukar suatu pengalaman dari sistem pembelajaran dari pembelajaran di dalam kelas, di luar kelas juga yang menyangkut dengan masalah-masalah yang berkaitan di dalam kelas maupun di luar kelas, sehingga memang tombol ini nanti fungsinya untuk meningkatkan pembelajaran anak, sehingga kita punya suatu sistem atau punya suatu cara atau punya suatu hal yang memang itu skill pembelajaran untuk suatu peningkatan siswa, sehingga nanti bisa meningkat sistem pembelajaran dan mutu kualitas siswa. Tujuannya untuk itu. Tapi tadi tombol itu tadi sudah disampaikan istilah ada sakti ya, itu ada santun atau sederhana. Jadi kita mulai dari santun. Santun anak-anak sudah hampir semua hampir santun, tapi ada sebagian mungkin anak-anak yang memang perlu pembenahan, yang sifatnya anak-anak nakal ini perlu juga dibenahi sehingga memang itu nanti sudah tidak menular ke yang lain. Betul, apa adanya, maksudnya apa adanya ini kita belajar apa adanya sehingga memang kita terus bersatu, menyatukan suatu ide gagasan secara nyata kita terapkan dalam suatu pembelajaran di kelas, sehingga memang fungsinya untuk meningkatkan mutu kualitas siswa, sehingga perlu adanya satu kesatuan dan untuk perlu adanya kesadaran yang tinggi, sehingga kita semua perlu adanya suatu tantangan. Tantangan ini yang kita cari solusinya untuk meningkatkan suatu kualitas dan mutu anak, karena memang ini tidak mudah, karena memang tidak mudah, perlu suatu menyatukan ide dan gagasan yang susah. Ini perlu kita cari jalan keluar lewat tombol nanti. Terus adanya kolaboratif. Nah, ini tentunya juga perlu. Karena memang kolaboratif itu sangat dibutuhkan untuk meningkatkan suatu mutu dan kualitas, baik kualitas diri kita, juga kita bersama, juga anak dan sebagainya. Ini sangat mendukung untuk pembelajaran tombol kita, sehingga nanti tombol kita itu ada pendidikan dan sebagainya. Ini memang sangat bagus untuk kita kembangkan di sekolah kita, sehingga saya nanti juga dapat pengalaman dari Bapak Ibu guru dan juga Bapak kepala sekolah untuk kita kembangkan bersama. Itu nanti
Kemudian ada transformatif. Kita ada transformatif dari berbagai macam ilmu. Oh, saya dapat ilmu dari bapak ibu guru ini dari itu, ini dari bapak ini. Nah, sehingga kita transformatif kita bersama, sehingga nanti mendukung baik diri kita sendiri dan juga mungkin juga kita bersama. Itu fungsinya sangat mudah sekali untuk kita terapkan dalam pembelajaran model SMP kita, SMP SATA, sehingga nanti kita lebih maju dan sebagainya. Ada inovatif, inovatifnya dalam bentuk apa? Ini tak terbatas inovatif dalam bentuk apa saja boleh diterapkan. Silakan yang punya inovatif keilmuan, inovatif pembelajaran, inovatif tentang skill, entah itu skill di luar, skill di dalam dan sebagainya. Nah, itu dari pemikiran kita sendiri, dari media cetak, media elektronik, media apa saja boleh. Dari meditasi silakan terapkan, kembangkan, kemudian kita inovasikan, kita masukkan dalam Rombel, sehingga memang Rombel perlu adanya suatu peningkatan dari kita bersama, sehingga memang itu tujuan untuk meningkatkan suatu pembelajaran anak, sehingga memang saya juga belajar bersama, sehingga nanti mutu dan kualitas lebih bagus lagi. Kalau saya di sini katakanlah memang belajar itu tidak terbatas waktu, walaupun mungkin di rumah, di sekolah, di luar bisa dari mana saja, sehingga memang perenungan, bisa meditasi, bisa dari Rombel juga lebih bagus, sehingga menyatukan suatu ide gagasan, sehingga tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan pembelajaran anak, sehingga anak memang betul-betul mempunyai nilai dalam suatu pendidikan kita itu. Sehingga memang kalau dulu ada PTK, penelitian tindakan kelas, PTK sekarang kok tidak ada lagi ya. Ini sayang sekali. PTK itu sudah bagus sekali diterapkan, tapi sekarang orang PPG kalau dulu ada membuat PTK, jadi laporan tindakan kelas seperti skripsi yang saya salah dulu ya, kalau tidak salah saya belum mengalami seperti itu. Kalau sekarang kalau sertifikasi sudah lulus dapat ini, dapat tunjangan, ini lebih enak lagi ya. Tapi semua itu kita masukkan dalam konten saja, dalam konten, sehingga nanti hal-hal yang menjadi kelemahan dalam suatu kelas ini kita gali lewat suatu penelitian tindakan kelas selagi kita mengajar. Suatu contoh, saya sendiri juga baru belajar ya, baru belajar. Suatu bisa saya mengajar bahasa Indonesia, juga bahasa Inggris. Kalau saya mengajar bahasa Indonesia, suatu misal pertama ya seperti biasa, pembukaan, salam, absensi, terus kuis dulu. Ini penting sekali, kuis itu untuk meningkatkan pembelajaran anak baik di sekolah maupun di rumah. Setelah itu kita sampaikan kuis sehingga kita dapatnya, sehingga anak-anak itu bisa terrealisasi atau pikirannya terangsang di situ. Dan sebelum mulai belajar biasanya saya materinya halaman ini bukan ini, pelajari dulu. Setelah pelajari apakan kuis lagi, sehingga memang setelah itu anak-anak bisa nyadar sini. Kita kalau langsung pembelajaran baca anak-anak susah, maka kuis itu juga perlu baik di awal maupun di akhir, sehingga langsung membaca terus tanpa kuis biasanya anak-anak hilang. Tapi kalau kuis dulu biasanya menyantol di memori anak biasanya gitu. Tapi anak biasanya kalau anak cerdas itu belajar di rumah pagi, di sekolah kasih pembelajaran, terakhir belajar di rumah 15 menit, belajar lagi apa yang disampaikan Bapak Ibu guru, setelah itu malam belajar. Kalau anak-anak rutin begitu, biasanya anak-anak itu cerdas. Tapi dari sekian anak saya yakin yang menerapkan itu belum ada. Mungkin satu dua pun mungkin kan. Ini perlu kita bimbing untuk anak sehingga anak memang betul-betul cerdas. Ya, karena apa anak-anak cerdas? Karena memang dia tidak mau belajar. Saya yakin anak itu kalau sadar belajar, saya yakin bisa. Anak-anak itu belajarnya tidak ada 50%. Kan 30% itu anak-anak tidak mau belajar. Belajarnya enggak kalau ada
bagaimana kita itu menyadarkan anak supaya anak belajar rajin. Kenapa? Karena memang perkembangan teknologi itu mengganggu anak, hampir semua terganggu pembelajaran kita. Itu sudah pasti, mau nggak mau, secara nyata memang anak-anak itu suka aja di main TikTok kan. Itu jarang sekali yang anak-anak belajar buka betul pelajaran, jarang sekali. Coba nanti kita anak-anak kita arahkan, manfaatkan media teknologi untuk pembelajaran di sekolah. Rakitan berapa menit di rumah di sekolah itu akan lebih menyasar untuk pembelajaran suatu keilmuan anak itu. Jadi tidak usah ada teknologi kita untuk belajar, jangan rumah karena anak kan cuma main-main dan main. Jadi nanti kita arahkan saja, manfaatkan teknologi kita, apa yang kita punya, HP, laptop, apa kita manfaatkan untuk pembelajaran, meningkatkan konten sehingga memang anak-anak bisa terrealisasi lewat teknologi digital. Sehingga memang zamannya zaman digital, ya anak-anak kita arahkan itu. Walaupun saya yakin ini kurangnya suatu pengawasan. Jadi pengawasan kita, kebersamaan kita untuk mendukung kecerdasan anak, sehingga memang anak harus betul-betul kita awasi bersama, sehingga memang menjadi suatu tanggung jawab sebagai guru. Kekompakan guru adalah suatu hal yang harus didambakan sekolah untuk meningkatkan kinerja kita, baik itu di dalam kelas, di luar kelas dan sebagainya. Sehingga memang kita itu tidak dipandang oleh masyarakat ada yang negatif. Ingat, yang nilai kita masyarakat. Nah, masyarakat adalah yang menilai 100% dari lingkungan dan masyarakat. Kalau kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang menengah, hal-hal yang tinggi, kita operasikan, kita pemikiran dalam EQ dalam pemikiran, dalam jiwa nurani yang tinggi, insya Allah semua bisa dijalankan dengan baik. Termasuk Obel ini adalah salah satu menyatukan berbagai pemikiran untuk meningkatkan suatu pembelajaran SMP kita, sehingga inovasi demi inovasi, transformasi, kolaborasi, apa adanya dan sederhana satu dan sebagainya adalah satu kesatuan yang betul untuk meningkatkan Obel dari berbagai segi, ya toh. Entah itu apa saja tidak bisa dibuat, banyak sekali, dan mohon maaf mungkin tidak bisa terlalu panjang, nanti terlalu panjang tidak enak. Yang penting bahwa kita menyatukan berbagai macam itu tadi untuk meningkatkan, intinya untuk meningkatkan kecerdasan anak lewat suatu Obel. Itu Pak, mohon maaf nanti saya tidak enak kalau terlalu banyak panjang lebar menyampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mario. Jadi apa yang disampaikan Pak Mario itu adalah bagian dari iterasi itu pengulangan. Jadi apa yang saya sampaikan tadi telah dengan tepat diulangi oleh Pak Mario, atau bahasa resonansi gitu ya, atau mendengungkan kembali. Dan terima kasih apa yang disampaikan Pak Mario itu betul sesuai dengan apa yang saya maksudkan melalui tayangan ini tadi. Jadi Pak Mario telah menangkap dengan persis, dan bahkan Pak Mario juga telah memberikan ilustrasi gambaran, termasuk sebenarnya Pak Mario telah juga menyampaikan tantangannya di kelas, kemudian bahkan pengalamannya waktu PPG dia membuat PTK. Nah sekarang itu kalau PTK itu istilahnya CAR ya, CAR, Classroom Action Research, yang mana disitu mempersyaratkan minimal durasi kelas. Nah sekarang diganti lebih mudah Pak, berbagi praktik baik atau best practice, yang mungkin salah satu yang lebih sederhana itu dengan metode STAR. Nah, situationnya, kemudian treatment atau tantangannya, kemudian aksinya, lalu resultasinya. Tidak perlu pakai situs lagi. Nah itu lebih simple. Lalu belajar hal yang baru. Tadi Pak Mario juga sudah diberikan contoh memanfaatkan media digital. Nanti bisa dibinjami ataupun dipromotori Pak Dian ataupun Bu Dian
untuk lebih memperkenalkan anak dengan media digital yang edukatif, artinya tidak sekedar bermain, tapi lebih edukatif. Berarti terima kasih Pak Mungkin yang telah menyampaikan secara panjang lebar dan tinggi luas. Terima kasih. Nah, mungkin Bapak Ibu ada masukan yang lainnya, kami persilahkan. Ya, sekali lagi ini kan rumah bersama, jadi setiap dari kita punya hak untuk berbicara sebebas-bebasnya, jadi apa adanya. Monggo kami persilahkan. Mungkin yang duluan. Langsung pilih nomor. Isi. Oh, langsung isi. Oke, mungkin berada sambil mengisi diri. Ini Pak. Sudah tiga lagi Bapak Ibu. Ada masuknya Pak ya? Sudah gitu? Ada yang sudah kirim? Bisa Pak kalian yang tulis seperti ini. Jadi misalnya musuhnya pertemuan pertama lawan. Saya coding. Saya kami. Bilang. Usulan bilang. Apa dari internet ya? Tapi tidak masukkan sini. Usulannya Pak Dian apa? Pemanfaatan kuisis Ada sih Isis sebagai media ajar yang menarik bagi siswa. sekalian. Baik, Isis Pak. Yang menarik. ada punya Pak. Ada sinyal. Ada mau dosen. Kalau di sini masuk Pak, lewat sini. Jadi yang kedua, misalnya gini, Pak nulis apa? Pemanfaatan anu begini. Ini untuk siswa dan ajar teman-teman. Atau kemudian bisa disebut. Tidak situ Pak. Tapi aplikasi berapa yang kan Pak? Ada berapa tinggi? Anu ada ini kok Pak? Ada di sini. Ada ini kan Ada ini. apa ini? Kenapa gitu? Ini kan tadi usulan topik dengan betul masuk ini kok. betul masuk. Nanti ketik Pak. Mana? Surat Penghilangan kan bisa. Maksudnya sendiri ada, tapi apa? Tidak muncul. Tidak muncul gini, jadi muncul. Belum muncul. Jadi yang saya usulkan saja. Yang masuk. Ya, Oh, berarti yang aplikasinya minta berbagi lagi. Masalah di aplikasi. Oke. Harusnya masuk sini. Ini bisa belum bisa. Tidak bisa lagi itu. Tiga Oke, Pak bilang lagi. Begitu saya rasa bilang. Sinyalnya. Oke. Nanti yang nanti saya perbaiki ataupun usulannya nanti kita tampung. Jadi itu geng. Kalau Bapak Ibu untuk mengefektifkan waktu usulan dari Bapak Ibu nanti semuanya bisa ditulis dan kita tampung untuk kita buat prioritas mana dulu yang akan kita laksanakan, kita jalani melalui kaum bela sakti setiap hari Senin itu. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu telah memahami dan juga menyadari akan pentingnya kaum bela itu, maka disinilah dituntut peran kita semua. Dalam komunitas ini, setiap orang memiliki peran penting. Saya sebagai kepala sekolah juga berkomitmen untuk menjadi fasilitator dan pendukung utama agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Begitu juga peran Bapak Ibu semuanya adalah menjadi jantung, menjadi inti, menjadi sumber kekuatan pertama kali untuk komunitas ini. Sekali lagi yang namanya jantung itu ya tidak berdetak ya, mati ya gitu. Maka harapannya Bapak Ibu semuanya akan apapun peran dari Bapak Ibu guru itu sangat menentukan keberhasilan komunitas
belajar kita. Maka Bapak Ibu, saya juga berkomitmen untuk menyediakan ruang dan waktu yang nyaman. Artinya setiap dari kita itu diharapkan akan memiliki proteksi, perlindungan sehingga dia nyaman untuk menyampaikan usul sarannya. Kemudian manakala memerlukan sumber daya yang diperlukan, maka kita berupaya untuk menyiapkan sumber daya yang dibutuhkan agar komunitas belajar kita itu hidup dan berdaya serta memiliki kemanfaatan untuk kita sendiri. Kemudian tentu ini yang paling penting, kita berharap akan mampu menjaga api semangat agar tetap menyala. Lalu Pak Mario tadi sudah yakin bahwa dengan Kombel ini menjadi rumah kita untuk belajar bersama, sehingga satu sama lain saling mendukung, sehingga melahirkan komitmen bersama untuk melahirkan kerja cerdas dan kerja keras bersama, sehingga harapannya kualitas pelayanan kita kepada murid-murid kita itu akan semakin meningkat dan itu akan menjadi citra positif di masyarakat tanpa kita harus berkampanye ke masyarakat, tetapi masyarakat secara otomatis akan memberikan kepercayaan kepada kita karena citra yang kita bangun melalui kualitas pelayanan terhadap murid kita. Dan kualitas itu diharapkan akan meningkat dengan diawali atau lahir dari komunitas belajar. Kemudian Bapak Ibu, kita selain menjaga semangat itu, kita juga akan menjadi peserta dan belajar bersama. Artinya Bapak Ibu guru akan menjadi sumber dari kegiatan itu, dan yang lainnya akan bersama-sama. Jadi selain menjadi sumber, juga menjadi peserta untuk belajar bersama. Saya kira itu Bapak Ibu terkait dengan sosialisasi, aktivasi Kombel Sakti di SMP yang kita cintai. Saya ingin tanggapan dari Bapak Ibu guru, entah itu kesanggupan untuk menjaga api semangat sekaligus untuk memanfaatkan komunitas belajar Sakti di SMP Negeri 414 Wismantoro sebagai tempat kita mengabdikan diri dalam melayani anak didik kita agar lebih baik. Sekali lagi, kalau tadi yang pertama kali Pak Mario, tapi kita balik mungkin dari dulu, mungkin komitmen apa yang bisa kita bangun ataupun harapan dari awal kita melalui komunitas belajar ini. Moga Bu Dwi mungkin 1-2 kalimat untuk menjaga semangat komunitas belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu yang sangat menarik sebenarnya. Jadi ini ada korelasinya dengan pertama kali saya berada di sini. Jadi awal-awal ASN memang kami dituntut untuk melaksanakan MOOC, aktualisasi dan sebagainya. Kalau MOOC kemudian pelatihan dasar itu berarti pribadi. Saya hanya memotivasi diri sendiri, tapi untuk aktualisasi berarti saya harus berhubungan, meminta bantuan dengan rekan-rekan semua, dengan siswa, dengan sekolah gitu ya. Nah, menariknya di sini adalah ketika aktualisasi itu, saya di sini itu COVID sedang melanda, Pak. Otomatis keadaan berubah total dari yang biasanya kita pembelajaran langsung di kelas dan sebagainya, kita harus beralih ke metode daring. Otomatis kita harus memutar-otak bagaimana caranya pembelajaran terjadi di era COVID waktu itu ya. Nah, pada saat itu saya menyodorkan rancangan ke pembimbing saya, itu diprotes. Prof, ini rancangan saya seperti ini ya. Mostly kebanyakan di situ tuh rancangannya isinya adalah berbasis
inovasi-inovasi baru berbasis daring semua, menggunakan IT. Nah, sama profesornya langsung dibantah. Kamu anak baru di situ, lagi dengan dengan berbagai seperti ini. Apakah mungkin sekolahmu pinggiran di sana? Seperti itu. Bukan untuk saya. Nah, akhirnya by proses kita bisa menemukan titik terang. Oh, ternyata bisa. Pertanyaan-pertanyaan tadi bisa diberi jawabannya. Nah, di akhir, di seminar akhir laporan aktualisasi, profesor tadi mengatakan satu yang saya ingat sampai sekarang. Setiap masa itu pasti ada tantangannya, dan ke depan itu tantangan pasti akan semakin susah, akan semakin rumit. Tapi yang kamu ingat, setiap tantangan itu pasti ada solusi baru. Setiap solusi baru menghasilkan inovasi baru, seperti itu. Nah, tadi ketika saya korelasikan dengan Bapak tadi, kita kan menghadapi berbagai macam perubahan. Contohnya yang bilang menjadi P8, kemudian ada materi coding dan sebagainya. Kita yang lama-lama ini itu tentu berbeda dengan generasi yang baru. Tantangannya berbeda. Nah, dengan adanya mobile seperti ini, yang kita tidak tahu coding itu seperti apa, pemrograman itu seperti apa, itu kan pasti tidak ada di pikiran kita. Dengan adanya komunitas ini, saya percaya bisa menjadi wadah untuk kita semua sharing, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan dari yang kita tidak tahu itu apa, tidak bisa itu bagaimana, nanti bisa dibicarakan bersama, digali bersama. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi yang telah memberikan berbagi pengalamannya dulu sehingga ada titik temu di mana Kombel itu sangat penting untuk nanti kita tumbuh dan belajar bersama. Terkait juga dengan coding, nanti Pak Dian sudah mempelajari di informatika itu tentang coding, ada Scrum di sana, dan juga nanti ada pemrograman yang lainnya yang berbasis mungkin tidak bahasa pemrograman yang rumit seperti JavaScript ataupun jadi Pascal dan seterusnya, tapi bisa menggunakan Scratch, menggunakan yang bentuknya juga aman muka, artinya kita tidak perlu menghafalkan rumus-rumus, tetapi disitulah sebenarnya logika itu nanti dijalankan. Penting logikanya jalan, anak sudah bisa menjalankan coding itu. Nah itu nanti betul akan kita juga terapkan, akan kita kaji bersama, belajar bersama melalui Kombel kita. Lanjutnya Bu Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan hari ini kita launching Kombel kita kembali setelah sebetulnya sudah terlaksana di beberapa waktu yang lalu, tapi karena ada mungkin berbagai hal akhirnya terputus di tengah jalan. Kemudian untuk selanjutnya saya rasa kita perlu untuk merutinkan. Dari kemarin memang kita menjadwalkan di hari Senin, tapi karena banyak kegiatan dengan masing-masing kami dari Kolektif Guru dengan berbagai macam kesibukan. Karena kita sudah mulai launching, biar kita membuat kesepakatan bersama bahwa ini mulai kita dari nol lagi. Untuk materi apapun itu nanti yang akan kita sampaikan, yang akan kita bagikan dengan semua teman sejawat, itu nanti bisa kita mengalir. Jadi mulai dari berbagai, kalau saya lebih menyoroti pada berbagai praktek baik. Jadi masing-masing Bapak Ibu Guru mempunyai kelebihan masing-masing, dan itu nanti yang akan ditularkan kepada yang lain. Jadi untuk kedepannya saya sangat berharap bahwa apa yang kita lakukan hari ini, kita launching komunitas belajar kita, itu memang betul-betul akan menjadi rutinitas kegiatan kita, dan manfaat itu nanti akan kita rasakan di akhir. Sama Pak. Ya, terima kasih Bu. Jadi ada komitmen atau keinginan untuk bersama-sama kita nanti berbagi praktik, sehingga
tidak bersumber pada satu orang, tetapi setiap dari kita adalah sumber belajar bagi teman yang lainnya. Berikutnya Pak Yusuf, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menyampaikan bahwa adanya kegiatan Kombel ini yang pertama memberikan ilmu dan relasi baru untuk kita semua, terutama di era sekarang yang semua serba digital. Jadi termasuk adanya coding dan pembelajaran menggunakan anak dan sebagainya kan baru. Jadi kita harus mengikuti perkembangan yang ada. Dengan ucapannya ilmu baru tersebut, kita berharap semua bisa berkembang dengan tujuan yang lebih baik bersama-sama. Jadi dengan ilmu baru tersebut, dari perkembangan digital saat ini, nanti kita bisa melakukan bersama-sama untuk pelajaran dan sebagainya, dan dengan tujuan juga ingin berkembang ke arah lebih baik bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf. Dengan demikian Pak Yusuf juga menaruh harapan yang besar kepada Kombel kita untuk dapat belajar bersama, terutama juga dalam hal-hal yang baru. Di antaranya ada yang coding tadi. Jadi kita bisa belajar bersama-sama. Dan ya, saya yakin banyak hal baru nanti yang akan kita dapatkan manakala kita sering bertemu dalam komunitas. Berikutnya Pak Jian, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait Kombel, apabila mungkin kita bisa berjalan dengan lancar, aman, efektif dan tidak ada hambatan, insya Allah dari semua program yang kita sudah rencanakan baik, jadi pastinya nanti bisa berdampak pada materi kita. Dan harapannya nanti apabila sudah berjalan dengan kualitas yang baik, kompeten baik, akan meningkatkan prestasi sekolah kita baik yang akademik maupun akademik. Kemudian apabila di antara kita dari materi yang mau disampaikan itu tidak merasa tidak ada yang belum mampu, lebih baiknya nanti kita bisa memegang dari sumber yang terpercaya. Jadi nanti kita bisa berbagi ilmu, bisa mengeluarkan ilmu yang pada kita terkait dengan pembelajaran yang inovatif, menyenangkan dan memanfaatkan teknologi zaman era yang sudah seperti ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Pak Jian. Pak Jian juga sama memiliki harapan yang besar dan juga yakin bahwa Kombel kita akan berjalan lancar manakala kita bersama-sama untuk mewujudkannya. Dan seandainya kita kekurangan narasumber, maka kita bisa gunakan network atau jaringan kita, teman-teman kita yang kita anggap lebih profesional, lebih mumpuni, lebih handal di bidangnya masing-masing. Nanti bisa kita jadikan sebagai narasumber. Kalau misalkan kesininya terlalu jauh atau banyak hambatan, kita bisa memanfaatkan digitalnya, bisa dengan melalui jaring. Maka tidak ada hambatan untuk kita meminta bantuan atau narasumber dari orang luar. Terima kasih Pak Dian. Kemudian Pak Muklis, kami persilakan. Waalaikumsalam. Jadi mungkin harapan saya juga tidak jauh berbeda dengan harapan semuanya. Kita bisa mengaktifkan Kombel itu harapannya. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Manio kelebihan dari Kombel yang akan untuk segera kita bisa aktifkan permasalahan yang terjadi kelas, kemudian ada beberapa yang barangkali memberikan paket baik dan itu yang berpengalaman bagaimana bisa untuk Bapak Ibu dan lainnya yang belum menggunakan hal itu bisa menimba ilmu dari Bapak Ibu yang sudah pernah mempraktekkan itu. Dan yang pertama yang jelas dengan adanya Kombel yang kita minta itu mungkin bisa membuka gerak nanti kami
silaturahmi kita, sehingga kita menjadi satu keluarga yang harmonis, yang ketika ada satu permasalahan apapun bisa kita segera selesaikan. Jadi itu mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, Pak. Mungkin teman-teman Bapak Ibu yang ada di sini sudah menyampaikan. Ya, intinya bahwa kita harapkan segera kita mulai untuk pelaksanaan komplainnya Pak. Untuk kita berharap bahwa setelah kita menjadi lebih baik sebelumnya dan mengembangkan semangat yang lebih dari yang sudah-sudah. Karena itu Pak, kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mulis. Harapannya betul, selain melalui Kombel itu akan meningkatkan kapasitas dan kompetensi kita dalam menerapkan pembelajaran di kelas. Harapannya juga betul, semakin sering kita bertemu tentu akan lebih meningkatkan ikatan emosional di antara kita. Artinya akan menjadi keluarga, meskipun kita memiliki latar belakang yang berbeda-beda, tetapi kita telah disatukan dalam keluarga, yaitu SMP Negeri 4 Serta Tapis Manoro. Nah, semakin sering, semakin intens kita duduk bersama, bercerita keluh kesah kita masing-masing, bukan hal yang mustahil. Hal itu akan melahirkan ikatan emosional, ikatan kekeluargaan, sehingga ada empati, ada simpati, ada kebersamaan, ada kekeluargaan melalui kegiatan Kombel itu nantinya. Dan ini sangat penting. Artinya saat ini kita bersama, suatu saat nanti pasti kita akan berpisah. Mungkin ada yang mutasi, ada yang pensiun. Nah, maka waktu kita bersama ini harapannya menjadi waktu yang paling berharga, sehingga saat kita berpisah nanti kita memiliki kesan yang menarik, kesan yang baik, sehingga kekeluargaan itu akan terus terjalin. Dan pada saat kita berpisah ada kerinduan saat-saat kita bersama nanti. Sehingga seperti yang sampaikan Pak Mulus tadi, harapannya dengan Kombel ini akan menumbuhkan juga semangat kekeluargaan itu, ikatan emosional itu, sehingga kita betul-betul menjadi keluarga yang harmonis, sehingga menumbuhkan juga kekuatan yang luar biasa baiknya untuk memberi dampak kepada murid kita, sehingga murid-murid kita pun akan berdampak sehingga menjadi murid-murid yang berkualitas unggul. Terima kasih Pak Mulis. Berikutnya Bu Tuti, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak akan bicara dan mengungkapkan banyak karena semuanya sudah tercover. Intinya Kombel ini membawa hal yang positif untuk kita semua. Di samping kita untuk saling duduk bersama satu bangku, apa permasalahan kita segera terselesaikan atau apa keluhan kita bisa diungkapkan di Kombel ini. Andai kata jangan sampai mengulur waktu, kalau ada masalah atau apa, monggo silakan. Ajang ini juga untuk seperti itu. Yang pertama, yang kedua, untuk belajar bersama. Monggo kita yang belum, makanya seperti saya masih terlalu ketinggalan untuk TIK-nya. Monggo kita saling sharing supaya yang lainnya yang belum tahu menjadi tahu, yang sudah tahu monggo memberikan tuntunan atau supaya yang belum bisa menjadi bisa. Dan yang untuk seterusnya, saya berharap besar sekali dengan adanya Kombel ini semuanya bisa berjalan lancar. Dan bagaimana cara kita itu mengatasi anak-anak didik kita supaya bisa lebih maju, lebih
pembelajarannya bagaimana kita itu sebagai orang tua atau sebagai guru itu memberi tauladan supaya anak-anak kita bisa menurun pada kita. Andai kata kita itu dalam berperilaku bagus, insya Allah anak-anak kita juga sama. Andai kata kita menanamkan umpamanya padi tetap akan tumbuh padi. Maka dari itu, monggo Bapak Ibu dulu, saya berharap sekali Kombel ini terus berjalan dan semoga memberikan hal-hal yang positif. Terima kasih. Sekali lagi, terima kasih untuk yang telah menyampaikan dan juga berharap bahwa Kombel ini sekali lagi ketika kita dapat bercerita apa adanya, seperti prinsip kita yang ada apa adanya, makanya apa-apa tidak dirampungi, diomongin. Karena sekali lagi dengan kita bicara itu minimal telah memberikan luapan emosi kita itu tersalurkan. Makanya ada apa-apa ceritakan. Siapa tahu dari kita bercerita itu kita akan menemukan solusi dan tidak perlu ditutupi, artinya ya apa adanya kita sampaikan agar tidak ada kecurigaan apalagi dusta di antara kita. Harapannya itu, jadi kita sampaikan saja karena kita yakin ya kita ini berkeluarga, satu keluarga dalam ikatan SMP Negeri 4 Sahabat Ismantoro, sehingga namanya semuanya ikut menjadi bagian dari keluarga itu. Maka sampaikan saja kalau ada apa-apa, sehingga kalau kita itu tidak mau bercerita, maka orang lain pasti ya akan mengira-ngira, menebak-nebak, dan tebakannya tidak akan tepat. Karena saat sudah bercerita saja kadang kita salah menduga, salah mengira, apalagi hanya dengan diam-diam, dan kita tidak akan pernah tahu. Maka mari kita gunakan Kombel kita nanti tempat rumah kita, dapur kita untuk bersuara bersama, sehingga kedepannya nanti akan melahirkan hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih Bu Tuti. Berikutnya Bu Dian. Terima kasih Bu Dian. Betul bahwa tujuan akhir daripada Kombel dan apapun yang kita lakukan itu adalah pada peningkatan kualitas murid kita. Karena memang itulah adanya sekolah itu adalah untuk mencerdaskan bangsa. Nah, semakin kita bertemu, harapannya kita kenali permasalahan kita, yang kemudian kita akan menemukan win-win solution atau solusi cerdas yang dapat kita lakukan sehingga mampu melejitkan kualitas pembelajaran dan pada akhirnya akan meningkatkan kualitas murid-murid kita. Betul, terima kasih Bu Dian dan Pak Mario. Musik statement ya Pak, karena menutup Pak Mario. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mendengarkan dari berbagai masukan dari gagasan dan sebagainya, Kombel adalah suatu penampungan untuk menampung berbagai macam aspirasi, berbagai macam masukan, berbagai macam inovasi, berbagai macam skill, strategi dan sebagainya untuk meningkatkan kinerja, baik kinerja kita sehingga kinerja kita lebih efektif, lebih disiplin, lebih inovatif, lebih menyasar, dan lebih
memberi suatu nuansa yang lebih baik. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas anak didik, ya, baik dari kelas 1, 2, dan 3. Nah, bagaimana kita untuk meningkatkan kualitas anak didik? Lewat apa? Lewat suatu pembelajaran. Dengan apa? Dengan apa adanya, kolaborasi, transformatif, inovatif, sederhana dan sebagainya. Sehingga satu kesatuan dari berbagai masukan Bapak Ibu guru semua adalah menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh untuk meningkatkan kinerja, kedisiplinan, dan juga untuk kesadaran yang harus kita teladani, yang harus kita laksanakan, yang harus kita pikirkan bersama, sehingga memang kesadaran yang tinggi buat Bapak Ibu guru dan kita bersama adalah suatu junjungan yang tinggi sebagai guru dan punya tanggung jawab untuk dunia akhirat. Dunia itu jadi kita harus betul-betul mengilhami apa yang menjadi isi Kombel. Kombel adalah suatu tanggung jawab SMP, tanggung jawab kita bersama. Pak Santoso, kita sebagai anak buah juga harus punya nilai-nilai yang tinggi untuk menjunjung tinggi nilai Kombel. Karena telah disampaikan oleh Bapak Ibu semua bahwa Kombel adalah tujuannya tidak lain atau bukan adalah untuk meningkatkan kinerja siswa, baik dari segi apa saja, tidak bisa disebutkan satu persatu, tentunya banyak sekali, tidak terbatas, baik segi dari dalam kelas maupun di luar kelas, baik kegiatan intern, ekstern, dan sebagainya tidak bisa disebutkan. Yang jelas kita punya tanggung jawab yang berat untuk meningkatkan tujuan utamanya adalah kinerja siswa harus bisa lebih baik dari apa yang kita harapkan, sehingga menjadi lebih mantap lagi. Mudah-mudahan dengan adanya Kombel SMP kita menjadi lebih baik dan lebih mantap. Begitu Pak, harapan dari kita bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mario. Jadi sesuai dengan yang disampaikan Pak Mario tadi, di kegiatan Kombel mudah-mudahan bukan hanya sekedar untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi, sehingga akan melahirkan layanan kita kepada murid-murid kita, sehingga murid-murid kita pun kualitasnya meningkat, tetapi jauh dari itu menjadi ladang ibadah kita, sehingga apapun yang kita lakukan akan senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh kita. Amin. Terima kasih Pak Mario dan Bapak Ibu. Saya kira kegiatan ini sudah cukup dan dapat kita lanjutkan pada kegiatan Kombel kita di hari Senin yang akan datang. Bila tidak libur, dan libur berarti akan kita agendakan lagi pada saat masuk nanti di kegiatan Kombel di tahun ajaran baru, dan ini 2025-2026. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu, atas usul, saran, dan pemikiran serta ide-idenya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.